Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kepada yang terhormat, Ibu Yanesti Nurafianda Lestari, selaku investor yang kami tuju pada bisnis plan ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari bisnis plan dari kelompok 1. Ya, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Anggun Sofia Medina dengan NIM yang tertera, Dimas Aryo Jatmiko dengan NIM yang tertera, Sylvie Nur Aziza dengan NIM yang tertera, Afifa Gina Ataya dengan NIM yang tertera, dan Febiana Karmelia Putri dengan NIM yang tertera. Jadi di sini tentang perusahaan kami menamai usaha kami dengan nama Sweety Santuis. Sweety ini berasal dari kata sweet dan juga salty yang artinya manis dan juga asin, dan santuis yang artinya adalah sandwich dalam bahasa Yunani. Jadi di sini kami menawarkan produk sandwich atau roti isi dengan varian manis dan juga asin. Nah, jenis usaha kami ini bergerak di bidang makanan. Nah, tempat usaha kami ini ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini bisa tampak gambar dari stiker produk kami yang akan kami tempel di setiap produk yang kami jual atau kami pasarkan. Nah, di sini alasan mengapa kami memilih produk dari sandwich ini. Yang pertama, sandwich sendiri itu sedang menjadi tren di masyarakat. Bisa dilihat di berita di samping kanan, ada 3 berita itu. Jadi, sandwich isi buah atau sando buah dan juga sandwich asin, atau bisa disebut juga biasanya dari contohnya dari Subway, itu sedang tren banget di masyarakat. Jadi masyarakat itu sedang mengemari produk sandwich. Jadi kamu memilih produk ini agar peminatnya itu juga banyak seperti itu. Lalu produk ini tuh juga kekinian, sehingga menarik untuk dijadikan konten sosial media. Nah, konten ini saat ini sangat penting karena masyarakat itu biasanya membeli sesuatu lalu dipoto lalu diposting di Instagram atau di WhatsApp. Nah, itu bisa menjadi salah satu branding kami yang secara gratis dilakukan oleh masyarakat sendiri. Nah, lalu kami itu menawarkan gizi dari produknya itu terjamin. Nah, ini karena kami memilih produk sandwich yang artinya pembuatannya itu minim sekali, pengolahan menggunakan panas dan juga minyak sehingga gizinya itu masih terjamin. Lalu harganya itu sebanding dengan kualitas gizi yang kami akan tawarkan nanti. Next slide. Nah, di sini tujuan dari usaha kami adalah memproduksi sandwich dengan mempertimbangkan kualitas dan juga mengandung gizi dan juga kandungan gizi, tetapi dengan harga yang terjangkau. Nah, di sini kami akan memaksimalkan dengan cara memilih bahan-bahan dengan harga modal seminimal mungkin, tetap dengan harga jual juga seminimal mungkin, tetapi kandungan gizi yang kami tawarkan dan juga kualitasnya itu menggunakan bahan-bahan premium dan juga berkualitas. Visi dari usaha kami ini menjadikan usaha sandwich sebagai salah satu pilihan makanan yang sehat dan menarik bagi mahasiswa serta pengunjung bazar, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Lalu misi dari usaha kami adalah membuat produk sandwich yang berkualitas dan bergizi, tetapi dengan harga terjangkau, membuat sandwich yang tidak kalah menarik dengan produk-produk yang sudah ada, serta menarik dari segi tampilan, lalu memasarkan produk sandwich pada acara bazar yang ada dengan sasaran konsumen mahasiswa dan pengunjung bazar. Ini bisa dilihat nanti kira-kira tampilan sandwich kami ini seperti ini. Jadi yang untuk sandwich manis itu isinya ada isian krim dengan aneka macam buah yaitu stroberi, kiwi, dan jeruk. Lalu untuk sandwich varian asin itu dengan isian berupa smoked beef atau chicken, telur, selada, tomat, saus, mayones, serta ditambahkan saus cocolan seperti saus barbecue gitu. Nah, di sini masuk ke analisis produk. Yang pertama adalah karakteristik produk.
Jadi dari teknis produk sendiri, untuk memproduksi masing-masing 10 buah sandwich manis dan asin, jadi setiap produksi kami membuat 10 buah manis dan 10 buah asin, itu diperlukan modal sebesar 362.500 untuk membeli bahan-bahan dan juga termasuk harga kemasan. Nah, di sini bahan yang kami gunakan dengan harga tersebut adalah 2 pak roti tawar kupas dan 2 pak roti tawar gandum. Lalu isian buah atau yang varian manis itu ada 1 pak stroberi, 3 buah kiwi dan juga 3 buah jeruk. Untuk yang isian asin ada setengah kilogram ayam, 10 butir telur dan juga 1 bungkus smoked beef. Nah, sandwich ini rencananya kami akan kemas menggunakan mika plastik dan sandwich asinnya itu dikemas menggunakan wrapping paper, begitu. Nah, pembuatan sandwich ini tuh memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat juga, bukan hanya keuntungan untuk kami pribadi. Nah, dampaknya itu ada menyediakan makanan yang terjamin kesehatannya dan kualitasnya, lalu memberikan pilihan makanan dengan harga terjangkau tetapi mengenyangkan dan juga membantu penjual buah di sekitar. Nah, ini bisa terjadi karena kami saat memproduksi sandwich, khususnya sandwich manis ini membutuhkan buah dalam jumlah yang banyak. Nah, lalu keunggulan dari produk kami sendiri itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan juga premium. Lalu harga yang ekonomis dibandingkan dengan kompetitor, yaitu 20.000 untuk varian manis dan 25.000 untuk varian asin. Nah, itu isinya itu 2 piece untuk masing-masing harga yang disebutkan. Nah, selanjutnya adalah mengandung zat gizi yang baik seperti vitamin, mineral, serat, karbohidrat, dan juga protein, khususnya untuk sandwich yang asin. Di sini nih ada keterkaitan dengan produk lain. Jadi untuk produk kami sendiri dari segi tampilan itu kira-kira akan seperti di gambar. Lalu ada beberapa contoh dari produk lain itu tampilannya itu menarik, namun bentuknya itu kecil. Lebih kecil dari ukuran yang kami buat. Lalu untuk sandwich sendiri itu tidak ada varian manis. Lalu untuk variasi isi, eh, produk kami itu memiliki variasi manis yang berisi whipped cream, buah stroberi, kiwi, dan jeruk, serta asin yang berisi telur, ayam, slice beef, selada, dan juga smoked beef. Nah, di sini itu kami menawarkan pilihan yang bisa dipilih oleh eh, konsumen. Lalu untuk kompetitor lainnya, manis itu berisi krim, buah stroberi, mangga, kiwi, dan pisang. Lalu asin ada telur rebus dengan salad, telur, dan saus spesial. Ayam dengan kol dan saus tonkatsu. Nah, untuk sandwich sendiri ada varian manisnya itu hanya pisang keju dan SKM. Nah, itu sangat tidak menarik ya menurut saya. Lalu ada asin, ada ayam lada hitam, ayam barbeque dan telur keju dan beef. Nah, di kemasan sendiri rata-rata sama. Untuk harga yang kami tawarkan itu jauh lebih murah, yaitu 2 piece itu harganya 20.000 untuk yang manis dan juga asin 20.000, 25.000. Untuk pemasarannya sendiri, kami menggunakan sosial media seperti Instagram dan juga WhatsApp. Nah, ini kurang lebih sama dengan kompetitor lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Jadi rencananya sandwich yang kami tawarkan ini memiliki segmentasi pasar yaitu masyarakat di Kota Semarang dan sekitarnya. Khususnya untuk target pasarnya itu konsumen rumah tangga serta warga akademik Universitas Negeri Semarang. Gitu. Mungkin lebih spesifiknya target pasar kami itu juga rencananya akan dijualkan, akan ditawarkan kepada kafe, kemudian kantin di berbagai fakultas, dan pedagang dessert atau cake. Sedangkan untuk positioningnya, uh, sandwich yang kami tawarkan ini adalah sandwich dengan bahan berkualitas atau premium dan tanpa bahan pengawet. Sedangkan untuk penjualan dan pangsa pasarnya, rencananya kami akan melakukan proses pemasaran dan penjualan sandwich ini secara online dan offline, di mana secara online itu kami lakukan melalui media sosial, khususnya melalui WhatsApp dan Instagram. Sedangkan proses pemasaran dan penjualan offline itu kami lakukan menggunakan teknik personal selling.
dengan cara menawarkan produk secara persuasif. Kemudian penjualan ini akan dilakukan melalui sistem pre-order yang akan dilakukan secara berkala. Kemudian untuk strategi 4P-nya ini terdiri dari produk, price, promotion, dan place, di mana produknya sendiri ini adalah sandwich. Jadi kami menyajikan sandwich dengan dua varian rasa, yaitu ada rasa yang cenderung asin dan manis. Kemudian untuk price, jadi kami telah menentukan harga sandwich. Jadi di sini untuk varian sandwich yang asin itu 13.000 per pieces dan 25.000 untuk dua pieces. Sedangkan yang manis itu 11.000 per pieces dan 20.000 untuk dua pieces. Jadi kami uh, menawarkan harga yang lebih murah untuk dua potong sandwich. Kemudian untuk promotion, proses promosi dilakukan dengan dua metode, yaitu melalui promosi secara online dan offline. Promosi secara online ini dilakukan dengan mempromosikan produk melalui media sosial, tadi seperti yang saya sebutkan, misalnya melalui aplikasi Instagram dan WhatsApp. Kemudian untuk promosi secara offline kami lakukan melalui teknik personal selling. Sedangkan tempat atau place, jadi lokasi utama kami melakukan proses produksi itu berada di Gunung Pati, Kota Semarang, dan proses penjualan dan produksinya itu dilakukan di rumah pribadi atau bisa dibilang dengan stay shop. Sedangkan untuk bahan baku dan peralatannya itu kami dapatkan dari Kota Semarang dan disimpan di rumah produksi. Mungkin nanti perluasan pemasarannya akan dilakukan dengan melakukan kerjasama seperti kafe, kerjasama dengan pedagang kue, serta kerjasama dengan kantin di beberapa fakultas di Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, berikut merupakan analisis SWOT dari sandwich kami. Yang pertama ini adalah strength, jadi ini adalah keunggulan kompetitif ya. Jadi ada beberapa faktor kekuatan yang kami miliki. Yang pertama itu proses produksi sandwichnya mudah dan sederhana, kemudian produk sandwichnya bisa dijangkau semua kalangan. Kemudian variannya ini beraneka ragam, ada rasa asin dan manis, kemudian harganya terjangkau bagi target pasar, dan proses promosinya ini kami lakukan dengan dua metode, yaitu online dan offline. Sedangkan untuk kelemahannya atau weakness, jadi ini tujuannya untuk mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi. Beberapa kelemahan yang dimiliki itu tenaga kerjanya masih terbatas, kemudian keahlian operasional tenaga kerjanya masih kurang mendukung, segmentasi dan target pasarnya masih terbatas, kemudian pengalaman sebagai pelaku usahanya masih sedikit, dan relasi usahanya juga masih terbatas. Kemudian untuk opportunities atau peluang, ini adalah perpaduan dari kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, rekomendasi dari antar pelanggan, sehingga nanti dapat meningkatkan konsumen yang masuk. Kemudian yang kedua, promosi di media sosial, ini bisa memperluas jangkauan konsumen. Kemudian produk kekinian, jadi sandwich ini bisa dibilang kekinian, jadi bisa lebih dikenal dan menarik perhatian para konsumen. Kemudian menambah pengalaman sebagai pelaku usaha, khususnya usaha kuliner, dan peluang mengembangkan usaha dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian untuk trade, ini adalah ancaman, jadi ada beberapa hal yang dapat mengancam proses jalannya usaha sandwich kami. Yang pertama, munculnya kompetitor usaha dengan inovasi yang lebih menarik, kemudian meningkatnya harga bahan baku dan alat yang digunakan. Ketiga, bisa datang dari perubahan strategi pemasaran kompetitor, kemudian dapat berasal dari faktor cuaca, terutama nanti dalam proses distribusi, dan yang terakhir dapat datang dari munculnya tenaga kerja baru yang lebih berpengalaman. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, baik. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu proses produksi dari pembuatan sandwich dengan rasa manis.
Yang pertama dari bahan bakunya sendiri yaitu ada roti tawar, lalu ada krim, gula, buah stroberi, buah kiwi, dan juga buah jeruk. Lalu langkah selanjutnya adalah persiapan bahan, yaitu membuat krim dan memotong buah-buahan. Susunan isian dari roti manis yaitu dimulai dari roti tawar, lalu diberi krim, lalu disusun buah-buahannya, lalu diberi krim lagi, dan ditutup oleh roti. Setelah itu, roti dipotong menjadi dua bagian, dan terakhir dilakukan penyajian kepada para pembeli. Lalu untuk proses produksi dari sandwich dengan rasa asin, dari bahan bakunya yaitu ada roti gandum, lalu telur, eh, daging ayam bagian paha, slice beef, selada, dan juga tomat. Untuk bahan penunjangnya sendiri yaitu ada saus mayonnaise, saus tomat, saus sambal, saus keju, dan juga saus barbecue. Untuk persiapan bahannya dilakukan yaitu menggoreng telur, memanggang ayam, lalu memanggang slice beef, memotong-motong tomat, dan mencuci selada. Susunan isian dari roti asin ini dimulai dari roti gandum, lalu selada, telur, ayam, slice beef, lalu tomat. Setelah itu diberi mayonaise, saus tomat, dan juga saus sambal, dan terakhir ditutup oleh roti. Untuk persiapan bahan penunjangnya yaitu menuangkan saus barbeque dan juga saus keju ke dalam cup saus. Setelah itu roti akan dipotong menjadi dua bagian dan terakhir dilakukan penyajian kepada konsumen. Kapasitas produksi dari pembuatan roti sandwich ini yaitu tim kami memperoleh bahan dan juga eh, tempat penyajian dari online shop, supermarket, dan juga toko buah. Karena tim kami ini masih berstatus pemula dalam mulai berbisnis, maka tim kami tidak memiliki pemasok tetap dan juga belum memiliki hubungan kerjasama dengan pihak luar manapun. Lalu untuk sumber daya manusianya, karena produk sandwich ini merupakan produk makanan yang kami konsumsi dan buat sendiri, maka proses produksi dari makanan ini tidak menggunakan bantuan tenaga manapun, eh, tenaga mau tenaga maupun bantuan dana dari pihak luar. Nah, proses produksi pembuatan sandwich ini kami lakukan setiap hari dengan melakukan yaitu mulai dari berbelanja, lalu mempersiapkan bahan, serta melakukan penyajian produk. Materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada susunan dari sumber daya manusia yang ada pada usaha kami. Yang pertama itu ada Dimas Aryo Jatmiko sebagai CEO, di mana merupakan jabatan tertinggi pada perusahaan atau usaha yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengkomunikasikan serta mengimplementasikan tujuan, visi, dan misi dari usaha ini. Selain itu, CEO juga memiliki tugas untuk memimpin dan memantau perkembangan dari usaha ini. Selanjutnya ada Anggun Sofia Medina sebagai komisaris, di mana komisaris merupakan pihak yang dapat melakukan pengawasan dalam usaha. Selain itu, komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi terkait semua operasional perusahaan. Selanjutnya ada Febiana Carmelia Putri sebagai manajer keuangan yang memiliki fungsi pada bagian keuangan yang bertugas mengatur, membuat, dan menerapkan keputusan keuangan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Selanjutnya ada Silvino Aziza sebagai manajer produksi, di mana manajer produksi merupakan seseorang yang memimpin dalam mengkoordinasikan, merencanakan, dan mengendalikan proses produksi dari produk. Nah, selain itu, tugas manajer produksi juga membimbing para karyawan lain yang terlibat dalam produksi agar seluruh proses produksi berjalan dengan efisien. Dan terakhir ada Afifa Ginataya sebagai manajer pemasaran, di mana manajer pemasaran merupakan atau sering disebut sebagai marketing manajemen, merupakan manajemen yang diperlukan untuk semua bisnis. Nah, manajemen pemasaran ini bertugas sebagai menawarkan produk ini kepada konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya merupakan rencana pendanaan yang kami rancang untuk menjalankan usaha sandwich kami. Yang pertama itu ada sumber pendanaan sendiri, di mana sumber dana bisnis atau usaha kami ini diperoleh dari dana atau modal pribadi sebesar 12 juta untuk 1 bulan pertama. Kemudian yang selanjutnya ini adalah fixed cost atau biaya tetap atau merupakan biaya alat-alat yang kami gunakan untuk membuat dan memproduksi sandwich kami. Yang pertama itu ada whisk, wadah besar, wadah kecil, piring, talenan, pisau, teflon, dan juga spatula. Dan selanjutnya adalah variable cost yang merupakan biaya untuk bahan baku yang meliputi roti tawar, roti gandum, krim, gula, stroberi, kiwi, jeruk, telur, paha ayam file, smoked beef, selada, tomat, saus sambal, mayonnaise, barbecue sauce, cheese sauce, mica, dan wrapping paper untuk packaging, dan juga packaging saus, dan juga mencetak stiker dengan total 362.500 untuk sekali produksi. Next slide. Adapun selling price atau harga yang kami jual untuk produk kami, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, ada yang 20.000 untuk manis dan juga 25.000 untuk yang asin atau savory. Dan selanjutnya adalah harga pokok produksi atau HPP. Yang pertama itu ada biaya tetap yang sebelumnya sudah dijelaskan. Itu adalah 306.000 selama 1 bulan. Kemudian ada biaya variabel, bahan baku dan packing untuk sandwich manis. Itu ada satu paket per bulan itu 4,575. Dan juga biaya variabel untuk bahan baku dan packing untuk sandwich asin. Itu adalah satu paket untuk sebulan sebesar 6.300.000. Kemudian total produksi per bulannya adalah 300 unit. Dan juga harga pokok produksi untuk manis per 2 piece-nya atau satu porsinya adalah 15.250 dan untuk asin 21.000. Kemudian selanjutnya adalah analisis break-even point yang dihitung dengan cara membagi fixed cost dengan harga dan dikurangi variable cost. Dikarenakan total biaya tetap untuk kedua produk adalah 306.000, maka biaya tetap untuk masing-masing produk dibagi dua menjadi 153.000. Yang kemudian dibagi dengan price yaitu 20.000 untuk manis dan 25.000 untuk asin, yang dikurangi dengan variable cost per unitnya atau harga modal per satu unitnya. Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis ini atau usaha ini tidak akan rugi bila terjual sandwich manis minimal 32 unit dan sandwich asin minimal 38 unit. Kemudian yang terakhir itu adalah payback period atau merupakan jangka waktu atau lamanya usaha ini akan balik modal, yaitu adalah 4,8 bulan. Next slide. Berikut adalah desain pemasaran dari usaha kami. Yang pertama itu adalah stiker kemasan yang kami gunakan dalam setiap packingan atau packaging, dan selanjutnya adalah flyer atau poster promosi yang akan kami sebarkan untuk menyebarkan dan melakukan pemasaran produk kami. Sekian presentasi bisnis plan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.